Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini, kita punya misi yang lumayan seru nih. Kita mau bongkar kenapa sebuah argumen kadang kedengeran logis banget, meyakinkan gitu, tapi pas dilihat lagi strukturnya salah. Pernah nggak sih Anda ngerasa yakin banget, kesimpulan ini bener nih, alasannya masuk akal, tapi kok ada yang ganjil gitu? Hmm, Nah, kita bakal selami ini pakai panduan dari bab 5 buku Logic Made Easy. Fokusnya ke struktur argumen klasik namanya silogisme. Tujuannya ya biar kita kenal gitu jebakan-jebakan logika yang sering kita temuin sehari-hari. betul sekali. Dan pahami dasar argumen ini, terutama di mana salahnya, itu penting banget loh. Silogisme ini kan sebenarnya kerangka mikir yang kita pakai terus-terusan, sadar atau nggak sadar. Oh ya, dipakai di mana aja tuh? Ya, dari ngobrol biasa, nyimak berita, sampai pas tes penalaran analitis kayak GRE atau LS8. Itu kan sengaja banget dirancang buat nguji kemampuan kita lihat struktur logika. Dan seringnya, yang ngejebak kita. Wah, dites juga ya? Iya, di buku ini malah ada contoh soal logika dari ITS, penyelenggara tes itu, yang cuma 11% peserta tes guru bisa jawab benar. Karena ada triknya. Dan kerangka ini tuh udah lama banget loh. Aristoteles sudah petain ribuan tahun lalu. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya deh. Apa sih sebenarnya silogisme ini? Kata Aristoteles gimana? Nah, intinya gini, ada argumen kan, terus kesimpulannya itu pasti ngikutin dua pernyataan awal, namanya premis. Oh, dua premis, satu kesimpulan. Gitu ya? Contohnya. Contoh simpel yang sering dipakai mirip di buku. Premis satu, semua pudel itu anjing. Premis dua, semua anjing itu binatang. Kesimpulannya? Ya jelas dong, semua pudel itu binatang. Oke, simpel ya. Dua alasan, satu kesimpulan. Paham? Dan poin kuncinya, ini ditekankan juga sama matematikawan Leonhard Euler, itu soal validitas bentuk. Jadi kalau dua premisnya benar, dan bentuk atau struktur argumennya valid secara logika, nah kesimpulannya itu dijamin benar. Dijamin benar ya? Ya, ini bukan soal kita setuju apa enggak sama isinya, tapi apakah kesimpulannya itu secara logis harus ngikut dari premisnya. Ini soal jaminan kebenaran, tapi berdasarkan polanya aja. Nah ini dia, pola argumen. Buku ini jelasin kalau silogisme punya macam-macam pola atau struktur. Ada klasifikasi berdasarkan jenis pernyataannya, apa bilang semua, nggak ada atau beberapa, terus positif atau negatif, ini kadang disebut mood. Terus ada juga klasifikasi lain berdasarkan susunan istilah dalam premisnya. Itu namanya figure. Tapi sebelum kita kejebak detail teknisnya nih. Yang paling penting buat Anda ingat itu gini, ternyata dari banyak banget kemungkinan kombinasi struktur argumen yang bisa dibikin, secara teori, buku ini nyebut angka 256 loh. Wow, 256. Banyak juga ya? Iya, nah dari segitu banyak, cuma sebagian kecil aja yang benar-benar dianggap valid secara logis. Angka pastinya aja, apa 19, apa 15, itu masih bisa diperdebatkan tergantung asumsi. Tapi intinya sama, jauh lebih banyak struktur argumen yang nggak valid dibanding yang valid. Oh gitu, berarti Berarti banyak argumen yang kita dengar atau kita bikin sendiri, itu mungkin kelihatannya logis, tapi sebenarnya ada cacat di strukturnya. itu dia poin krusialnya. Jadi bukan soal ngapalin nama-nama aneh dari abad pertengahan kayak Barbara atau Celaren gitu ya yang dulu dipakai buat nginget bentuk valid, Nggak perlu. tapi lebih ke nyadarin betapa gampangnya argumen itu melenceng dari jalur logika yang benar. Aristoteles sendiri kan udah mulai pakai simbol kayak huruf A, B, C gitu buat analisis bentuk argumennya secara abstrak lepas dari isinya. Betul, itu langkah besar. Tapi ternyata otak kita nggak selalu secanggih itu ya pas prakteknya. Bener banget. Otak kita tuh punya kecenderungan buat ambil jalan pintas. Atau kepengaruh sama hal-hal yang harusnya nggak relevan secara logika. Nah, disinilah kita masuk ke bagian paling seru. Kenapa sih kita, manusia, sering banget salah nilai validitas argumen? Kenapa gampang ketipu? Buku ini nyorot beberapa jebakan psikologis utama nih. Yang pertama, ini menarik banget. Namanya efek atmosfer atau atmosphere effect. Efek atmosfer, gimana tuh? Jadi idenya ini dari Woodward dan Sells tahun 1935. Intinya itu nuansa atau atmosfer dari premis yang kita dengar itu bisa ngaruhin kesimpulan mana yang kita anggap benar. Menarik. Maksudnya rasanya gitu ya? Iya, rasanya. Misalnya nih, kalau premisnya ada yang bilang beberapa, itu kan partikular ya. Atau ada yang bilang bukan, negatif. Kita jadi cenderung nerima kesimpulan yang kedengarannya juga sebagian atau negatif.
Oh, jadi kita nyocokin atmosfer premis sama kesimpulan gitu. Persis. Padahal secara struktur logika, kesimpulan itu bisa jadi salah total. Penelitian emang nunjukin kalau premis yang pakai kata beberapa itu tipe I dan O dalam istilah logika, itu lebih susah kita proses dibanding yang pakai semua atau tidak ada, tipe A dan E. Oke, masuk akal sih. Yang nggak hitam putih emang lebih ribet ya. Jadi lebih gampang salah kita. Betul. Jadi atmosfer argumen bisa nipu kita, tapi bukan cuma itu. Jebakan kedua, pengetahuan kita sendiri soal dunia ini bisa ganggu penilaian logika murni kita. Wah, masa sih? Harusnya kan pengetahuan ngebantu ya. Kok malah ganggu? Nah, itu dia. Agak aneh kan? Contoh dari buku ini bagus banget. Ada pengumuman, semua senior harus lapor ke auditorium. Terus Anda dikasih tahu, Anda bukan senior. Apa kesimpulan logisnya? Ya, nggak tahu. Premisnya nggak bilang apa-apa soal non-senior kan? Tepat, tapi kebanyakan orang langsung loncat ke kesimpulan, oke, berarti saya nggak perlu ke auditorium. Kenapa? Karena kita masukin asumsi dari pengalaman sehari-hari, biasanya kan pengumuman gitu artinya cuma senior. Ah, iya. Kita make biasanya ya, padahal logika formal nggak gitu. Iya, logika formal cuma lihat apa yang ditulis aja. Bener juga, kita sering nambahin info yang nggak ada. Contoh lain yang mirip, semua anggota Mensa itu pintar. Anda bukan anggota Mensa, apa logis nyimpulin Anda nggak pintar? Ya nggak lah, bisa aja pintar tapi nggak ikut mensa. Bener kan? Pengetahuan kita soal Mensa jadi nggak relevan buat nilai validitas argumennya. Atau nih dalam obrolan sehari-hari, semua pemilik anjing harus bayar pajak anjing. Dia punya pudel, kita langsung simpulkan dia harus bayar pajak. Otomatis ya? Iya, karena otak kita nambahin premis yang hilang. Semua pudel adalah anjing. Ini efisiensi buat komunikasi, tapi pas analisis logika, premis tersembunyi ini bisa jadi sumber kesalahan. Oke. Nah, ini nyambung ke jebakan ketiga, yang mungkin paling licik nih. Kebenaran faktual suatu kesimpulan bisa ngacoin penilaian kita soal validitas logis argumennya. Waduh, gimana lagi tuh? Kebenaran kok malah bikin kacau. Ini dua hal beda, tapi sering kita campur aduk. Contoh klasiknya jelas banget. Premis 1, semua manusia fana, pasti mati. Premis 2, Sokrates adalah manusia. Terus ada dua pilihan kesimpulan. A, Sokrates adalah orang Yunani, atau B, Sokrates fana. Mana yang secara logik ngikut dari cuma dua premis itu? Kalau dari dua premis itu aja, ya yang B dong, Sokrates fana. Kan semua manusia fana, Sokrates manusia. Betul. Tapi banyak orang tergoda milih A, Sokrates adalah orang Yunani. Kenapa? Ya karena kita tahu dari sejarah kalau Sokrates emang orang Yunani. Itu fakta. Oh iya ya, kita tahu itu benar. Tapi kebenaran fakta itu nggak berasal dari dua premis tadi. Kesimpulan A itu nggak valid secara logis dalam konteks argumen ini. Wah, iya juga, benar-benar jebakan ya. Proses info cuma berdasarkan premis, terus ngabaikan semua pengetahuan lain di memori kita. Jadi mikir ya, seberapa sering kita setuju sama argumen cuma karena kita setuju sama kesimpulannya yang kedengeran benar, bukan karena alasannya benar-benar nyambung. Nah, itu dia pertanyaannya. Bedain antara validitas, apa kesimpulan ngikut premis, sama kebenaran, apa pernyataan sesuai fakta. Itu inti dari mikir kritis. Tadi kita udah bahas efek atmosfer, gangguan pengetahuan, sama gangguan kebenaran. Buku ini juga sempat nyebut soal argumen berantai atau sorry test sebagai sumber kesalahan lain. Gimana tuh hubungannya? Ya, dalam konteks ini, soritis itu maksudnya argumen yang ada beberapa langkah, nyambung-nyambung gitu. Kesimpulan satu langkah jadi premis buat langkah berikutnya. Nah, kata penelitian yang dikutip, argumen berantai kayak gini bisa lebih gampang bikin kita nerima kesimpulan akhir yang sebenarnya nggak valid. Kenapa bisa gitu? Mungkin karena rantainya panjang, jadi kesannya ada hubungan logis yang kuat, ngalir terus. Ini bisa jadi nyambung lagi ke efek atmosfer tadi. Keseluruhan argumen rasanya koheren, meyakinkan, padahal mungkin ada satu atau lebih mata rantai di tengahnya yang sebenarnya lemah atau cacat logikanya. Oh, jadi kesalahannya bisa numpuk atau ngumpet di rantai yang panjang itu ya? Bisa jadi. Catatan kecil, sumber juga bahas paradoks soritis soal tumpukan pasir. Tapi konteks di sini lebih ke potensi salah di argumen berantai ya. Menarik. Jadi jebakan logika ini bisa muncul dari struktur dasarnya, dari nuansa premisnya, dari pengetahuan kita, dari kebenaran fakta, bahkan dari panjangnya argumen. Komplit juga ya. Ngomong-ngomong soal istilah nih, buku ini juga cerita sedikit kan soal usaha nyederhanain jargon logika ini.
Betul, ada cerita unik soal Ralph Lever tahun 1573. Dia coba nerjemahin istilah logika dari Latin ke Inggris yang lebih membumi waktu itu. Oh iya, jadi apa aja tuh istilahnya? Dia usulin witchcraft, kerajinan pikiran gitu, buat logika. Terus yese, iya kata, buat afirmasi. Naise, tidak kata, buat negasi. Forces, prakata, buat premis. Dan ense, akhir kata, buat kesimpulan. Witchcraft. Wah, kedengarannya lebih asyik ya daripada logika. Yese sama neise juga lucu. Kenapa nggak kepake ya? Iya, unik sih. Tapi ya nyatanya istilah Aristoteles yang dari Latin yang akhirnya lebih banyak dipakai. Tapi ini ngingetin kita kalau intinya bukan ngafal istilah susah, tapi paham konsep di baliknya. Gimana argumen dibangun, apa yang bikin kuat atau lemah, di mana aja kita bisa salah. Setuju banget. Paham konsepnya yang penting. Tepat sekali. Oke, setelah kita jalan-jalan di dunia silogisme ini, dari struktur dasarnya sampai macam-macam jebakan psikologis yang bikin rumit pas praktek, jadi apa nih artinya semua ini? Intisari apa yang bisa Anda bawa pulang dari diskusi kita kali ini? Poin utamanya gini. Silogisme itu ngasih kerangka dasar buat argumen deduktif yang kesimpulannya harusnya ngikut secara pasti dari premis. Tapi, validitas argumen ini murni soal bentuk atau strukturnya, bukan soal isinya kedengaran benar atau cocok sama fakta yang Anda tahu. Oke, validitas itu soal bentuk. Terus? Dan yang krusial, kita jadi tahu betapa gampangnya penalaran kita meleset. Entah karena atmosfer argumen nuansa positif negatif, atau universal partikular dari premisnya nipu kita. Atau karena bias kita sendiri, di mana pengetahuan dan keyakinan kita soal dunia nyata ganggu kemampuan kita nilai logika secara objektif. Jadi pemahaman ini bisa kayak kacamata baru ya buat Anda pas dengar klaim di rapat, baca analisis berita, atau pas ngobrol santai. Coba deh berhenti bentar terus tanya, ini kesimpulan beneran pasti ngikut dari alasannya enggak ya? Atau jangan-jangan argumen ini cuma kedengaran meyakinkan karena cara nyajiinnya, karena atmosfernya, atau karena kesimpulannya kebetulan cocok sama yang udah Anda yakini? Nah, persis. Kemampuan milah antara argumen yang strukturnya kokoh, valid, sama argumen yang cacat logika, itu namanya falasi. Yang seringkali dibungkus bahasa meyakinkan banget, itu skill mikir kritis yang berharga banget. Biar nggak gampang ketipu ya? Betul. Biar nggak gampang ketipu, bisa bikin keputusan lebih baik, dan diskusi jadi lebih produktif. Ini soal melihat mesin di balik kata-kata. Sip. Sebagai penutup nih ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Ini terinspirasi dari diskusi kita soal gimana pengetahuan dan atmosfer bisa ganggu logika murni. Mengingat otak kita kayaknya punya kecenderungan alami buat nyampur aduk logika formal sama pengalaman, emosi dan keyakinan kita. Seberapa mampu sih kita sebenarnya, apalagi pas situasi penting atau berisiko tinggi, buat benar-benar misahin penilaian terhadap bentuk logika sebuah argumen dari interpretasi kita yang subjektif. Apa pemisahan total itu mungkin? Atau kita cuma bisa berusaha buat lebih sadar aja sama bias-bias kita sendiri? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut.